Saudara sekalian, catatan penginjil Markus ini adalah sebuah peristiwa iman. Dan ada 4 hal yang mungkin baik untuk kita cermati terkait dengan peristiwa iman ini. Yang pertama, peristiwa iman itu terjadi pertama-tama bagi orang yang menderita itu sendiri. Bagaimana Allah bekerja di dalam dirinya, mengalami sebuah proses dari lemah menjadi kuat, dari sakit menjadi sehat, dari yang semula pesimis menjadi optimis. Peristiwa itu juga terjadi bagi orang-orang yang berada dekat si sakit, karena mereka ikut merasakan kecemasan itu dan berusaha bagaimana caranya membantu meringankan penderitaan si sakit. Peristiwa iman juga terjadi bagi orang di luar kedua kelompok tadi. Ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak ada kaitan tetapi ikut menyaksikan peristiwa perubahan yang terjadi pada si sakit. Yang kedua, kapankah peristiwa iman itu terjadi? Peristiwa iman terjadi pada saat ada perubahan situasi, perubahan cara pandang. Dari situasi tanpa harapan menjadi penuh harapan. Pada ayat 23 ditunjukkan, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Itu situasi sepertinya tanpa harapan. Kematian sudah mendekat. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Situasi yang kedua dialami oleh wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dicatat oleh Markus, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Lalu situasi yang pesimistis itu bergerak menuju pengharapan. Dan itu dicatat pada ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan begitulah yang terjadi. Wanita ini menjamah jumbai jubahnya karena ada keyakinan dalam hatinya, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keyakinan yang berasal dari dalam hati dan usaha sekuat tenaga. Ada kemauan untuk sembuh.
Dan peristiwa lain, pada waktu orang-orang sekampung menemui Yesus dan Yairus bersama dengan para murid yang sedang menuju rumah, ada berita tentang anak Yairus yang dikabarkan sudah meninggal. Tetapi Yesus menghibur Yairus dengan mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan ambil tindakan, akan menolong, dan juga usaha dan kemauan dari dalam itu akan mendorong kita sendiri untuk sembuh, untuk pulih kembali, dan bahkan bukan hanya sekedar sembuh, tetapi juga untuk hidup. Poin keempat adalah peristiwa iman terjadi karena Allah hadir, Allah menyapa di dalam dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dukungan, semangat, doa, dan upaya dari orang tua, dari orang-orang tercinta dan orang-orang dekat kita, itu membangkitkan semangat hidup di dalam diri kita sendiri. Di saat sakit kita tidak merasa sepi, tidak merasa sendiri lagi. Kita dikuatkan oleh perhatian mereka semua. Kita diteguhkan karena banyak saudara-saudara yang entah mengirim makanan, entah mengirim vitamin, entah membantu ini dan itu. Beban kita diringankan. Dan itulah cara Tuhan menyapa kita dan memulihkan kita. Sementara keadaan masih seperti ini, mari kita pertama-tama tentu saja berdoa, karena kita percaya Allah akan menjaga kita umatnya untuk tetap hidup. Dan kita juga berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara membantu saudara-saudara kita semua yang sedang sakit, yang sedang mengalami kecemasan, yang sedang mengalami situasi tidak menentu antara hidup dan mati. Kita berikan perhatian sebaik-baiknya untuk mereka semua sejauh kita mampu, karena Tuhan memilih kita yang sehat ini untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita percaya melalui segala macam cara itu, perlahan-lahan Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua.